Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ibu Saryani, guru bahasa Indonesia kalian di kelas 11 ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kita selama satu semester ini. Materi yang pertama adalah teks prosedur, kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi, dan yang ketiga adalah teks ceramah, serta yang terakhir adalah teks cerpen. Oke, yang pertama adalah teks prosedur. Langsung saja kita mulai. Peta konsep dalam materi kita kali ini adalah kita diharapkan untuk bisa mengonstruksikan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Serta yang keempat adalah mengembangkan teks prosedur. Nah, Adapun pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan, membuat, mengoperasikan dengan tujuan memudahkan seseorang serta menghasilkan sesuatu yang tepat sesuai aturannya. Itu yang dinamakan dengan teks prosedur. Saya kira bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, selanjutnya mengenai ciri-ciri dan macam-macamnya teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah. Nah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Nah, kalimat perintah atau kalimat imperatif merupakan kalimat yang bersifat perintah. Jadi, setiap langkah dalam teks prosedur harus terdapat perintah supaya pembaca dapat memahami apa yang harus dilakukan melalui perintah tersebut. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif. Teks prosedur yang baik merupakan teks yang menggunakan kata kerja yang aktif, bukan kata kerja pasif. Jadi, dalam prosedur menggoreng telur, kamu harus menuliskan kamu harus menggoreng telur hingga matang, bukan menuliskannya telurnya wajib digoreng hingga matang sama Anda. Nah, kata kerja aktif ini menggunakan atau subjeknya melakukan suatu pekerjaan dan ditandai dengan imbuhan me. Itu dinamakan dengan menggunakan kata kerja aktif. Cirinya dia dinamakan kata kerja aktif apabila dia bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, menggoreng bisa diubah menjadi digoreng. Itu merupakan kata kerja aktif. Ciri yang ketiga adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Serta contoh ciri yang keempat adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Masih ingat kata hubung itu apa? Kata hubung adalah kata yang menghubungkan antara satu kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Misalnya dalam teks prosedur ini ditandai dengan kata lalu, setelah, kemudian. Nah, itu merupakan kata penghubung. Selanjutnya adalah ditinjau dari macam-macamnya. Apa sih macam-macam teks prosedur itu? Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Mengapa disebut dengan teks prosedur sederhana? Karena teks ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Nah, ini bisa disebut dengan teks prosedur sederhana. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks.
Cara ini teks ini agak lebih kompleks, dinamakan kompleks karena banyak langkah-langkah atau jenjang dalam setiap tahapannya. Contoh, prosedur pembayaran tilang oleh polisi, kemudian cara membuat SIM. Nah, itu termasuk teks prosedur kompleks. Yang ketiga adalah jenis teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol, langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Ini biasanya berkenaan dengan sifat atau kebiasaan manusia ya. Contohnya kita dalam membuat sup, membuat mie instan, membuat kopi, kemudian cara kamu membuat suatu masakan, dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan teks prosedur protokol. Oke, sampai di sini mengenai pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.